Mas Emil, dalam aturan PPKM Mikro, Mendagri menginstruksikan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Apakah setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur sudah membentuk posko ini? Ya, tentunya sebagai amanah dari pelaksanaan instruksi Mendagri ini akan dibentuk posko-posko. Tapi sejauh ini karena Ibu Gubernur menyampaikan kita sudah punya Kampung Tangguh Semeru, kita sudah ada 3.449 desa yang sudah memiliki posko yang fungsinya itu sudah sangat mendekati atau bahkan dapat dikatakan sama dengan apa yang ingin dicapai melalui PPKM Mikro. Ini peran dari Polda luar biasa signifikan dalam hal ini dan juga dari Kodam, di mana targetnya itu ada 100 KTS di setiap kabupaten kota ini targetnya, dan dari 3.449 ini targetnya akan ada tambah 2.104 lagi minggu depan. Setiap Polres ada 39 Polres, masing-masing ditarget tiap minggu nambah 50 sampai 100, sehingga targetnya 5.603 akan bisa segera dicapai. Oke. Total ada 8.501 desa kelurahan se-Jawa Timur. Jadi tentunya tidak overnight, tapi ini dikawal bersama dengan aparat terkait. Oke, jadi Jawa Timur sudah punya konsep Kampung Tangguh Semeru yang mirip dengan PPKM Mikro yang diamanatkan oleh pusat. Nah, bagaimana mensinergikan dua konsep ini antara PPKM pusat dengan Kampung Tangguh Semeru yang sudah dimiliki oleh Jawa Timur, Mas Emil? Ya, ibaratnya aplikasinya udah ada, tinggal di entry aja kriterianya atau instruksinya. Nah, dalam hal ini kan melalui instruksi Mendagri 3 2021 jelas lakukan zonasi RT. RT zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Kita ada 210 RT yang masuk zona merah, ada 1.245 yang masuk zona orange, 10.023 yang masuk zona kuning. Dihitung dari jumlah rumah di dalam satu RT yang memiliki pasien COVID di dalamnya. Dan yang mayoritas ini adalah masih zona hijau. Nah, untuk yang zona orange ini memang sudah mulai melakukan penutupan tempat-tempat umum di dalam lingkungan RT tersebut. Nah, sedangkan kalau yang zona merah itu bahkan sudah sampai penerapan jam malam, membatasi orang keluar masuk dari RT tersebut, dan bahkan juga sekaligus melakukan pembatasan-pembatasan yang saat ini nantinya akan dikelola di tingkat RT. Oke. Pembatasan orang keluar masuk sudah dilakukan. Jadi Mas Emil ini sekaligus memperjelas untuk masyarakat apakah konsep PPKM Mikro ini artinya masyarakat yang ada di zona merah itu dilarang keluar daerahnya atau sebetulnya masih boleh keluar masuk daerahnya tapi dibatasi jamnya? Dibatasi jamnya, jadi ada batas jam malam jam 8 untuk orang keluar masuk, dan tidak boleh ada lebih dari 3 orang itu melakukan pertemuan, gitu, kerumunan tidak boleh gitu di dalam RT yang zona merah. Artinya di RT tersebut ada lebih dari 10 rumah yang ada pasien COVID-nya. Oke, ini sekaligus untuk memperjelas ya untuk masyarakat yang berada di zona merah masih boleh keluar masuk wilayahnya tapi dibatasi sampai jam 8 malam saja maksimal. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, bagaimana dengan DKI Jakarta? Apakah setiap desa atau kelurahan sudah membentuk posko penanganan COVID-19? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wagub, Pak Zilvia dan pemirsa semuanya. Waalaikumsalam. Bagi DKI Jakarta, sejak diberlakukan PSBB tanggal 10 April, kami Pemprov, Pak Gubernur dan seluruh jajaran membuat berbagai kebijakan. Salah satu di antara kebijakan adalah sejak 4 Juni kami telah membentuk wilayah pengendalian ketat, kami telah membentuk kampung aman, kampung siaga, atau kampung tangguh ya. Di kampung tersebut wilayahnya teritorialnya adalah RW. Jadi ada 2.741 RW di seluruh DKI Jakarta, dan kami telah membentuk satgas tidak hanya di provinsi, kabupaten, tapi juga sampai kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat RW, dan itu sudah kita mulai sejak 4 Juni 2020 yang lalu. Jadi alhamdulillah DKI juga sudah membuat kampung siaga, kampung aman, dan kampung tangguh. Apa yang diatur di situ, kami mengatur pembatasan, diantaranya keluar masuk pintu RW setempat dibatasi jumlahnya. Kalau mungkin sebelumnya bisa ada 10 pintu, keluar masuk dibatasi hanya mungkin 2, 3, atau 4 pintu. Kemudian kami membentuk patroli
piket secara keliling, ada petugas yang juga berjaga di pintu, kemudian ada yang keliling melakukan sosialisasi kampanye, kemudian juga ada yang ditugas melakukan pembersihan atau disinfektan, menyiapkan hand sanitizer, sabun, wastafel, dan juga memastikan berbagai tempat yang disiapkan di setiap RW juga berkoordinasi dengan Satgas di tingkat kelurahan. Dan itu melibatkan Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lingkungan sekitar, juga aparat kepolisian. Dan bahkan setelah itu kami meningkatkan PPKM Mikro di DKI Jakarta dengan menyiapkan RT-RT terlibat aktif, dan juga di setiap rumah kami minta ditunjuk satu orang sebagai PIC, person in charge atau kader COVID, yang tugasnya memastikan anggota keluarga seluruhnya memahami, mengerti terkait masalah COVID, melaksanakan protokol kesehatan 3M, hidup sehat, seimbang, bersih, kemudian rumahnya diinvestan, dibersihkan, ventilasi udaranya, sirkulasinya baik, dan menginformasikan berbagai masalah. Dan juga telah dibentuk WA Group, ya, WA Group di tiap RT yang melibatkan setiap rumah, dan alhamdulillah sudah sampai 98% WA Group yang terbentuk dari 30.741 RT yang ada di DKI Jakarta. Jadi sudah ada kurang lebih 98% WA Group.